Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, Dat yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, Dat yang telah memudahkan segala urusan-urusan kita, Dat yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti kita patut berhati-hati di dalam ucapan kita, berhati-hati di dalam sikap dan perbuatan kita, serta berhati-hati kita di dalam bermedia sosial. Karena takwa adalah sikap berhati-hati. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Kita amalkan apa yang menjadi anjuran dan sunnah Nabi kita. Kita tinggalkan semua apa yang Allah dan Rasulnya larang, dan kita jauhi sesuatu yang masih meragukan. Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita mendapati di dalam diri kita ini muncul rasa malas untuk beribadah, rasa malas untuk beramal soleh, rasa enggan untuk membaca Al-Quran, patah semangat kita di dalam mengaji, di dalam hadir di majelis ilmu. Saat itu iman kita sedang turun. Walau terkadang kita merasa bahwa diri kita ini muncul semangat untuk kita beramal soleh, saat kita bangun di malam hari, kita terbangun jam 3:30, terkadang kita merasa kenapa saya tidak bisa bangun jam 2? Rasa gelau, rasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Kenapa tidak bangun di
jam sepertiga malam terakhir. Dia merasa bahwa ketika saya bisa bangun jam 2, saya bisa maksimal untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun dia bangun jam 3, jam setengah 4, sehingga rasa gelo muncul, rasa kecewa terhadap diri sendiri muncul. Saat itu iman kita sedang naik. Saat kita datang ke masjid, takbiratul ihram sudah lewat, kita pun menjadi jamaah yang masbuk. Rasa kecewa terhadap diri sendiri muncul. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Saat itu iman kita sedang naik. Dan seperti itulah karakteristik daripada iman. Terkadang naik, terkadang turun. Maka yang patut kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi. Apa yang menjadi sebab saat iman kita ini turun? Kenapa imanku turun? Kita identifikasi. Kita cari tahu sebabnya. Kita evaluasi diri, kita perbaiki. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan kadang turun. Kapan iman itu naik, kapan iman itu turun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik pada saat kita berbuat taat kepada Sang Pencipta, sedangkan iman turun saat kita bermaksiat kepada Sang Pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita pun turun. Yang biasa kita ngaji setiap ba'da maghrib, ogah untuk membaca Quran. Yang setiap kali kita biasanya ba'da subuh, kita bisa membaca Al-Quran rutin, saat itu dia enggan untuk membaca Al-Quran. Rasa malas untuk beramal muncul, rasa enggan untuk mengaji muncul. Maka ketahuilah pada saat itu iman kita sedang turun. Apa yang menyebabkan iman kita turun? Maksiat. Tanya pada diri kita sendiri, ya Allah, dosa apa yang telah kulakukan hari ini yang menyebabkan aku malas untuk beramal, yang menyebabkan aku malas untuk pergi ke masjid, yang menyebabkan aku malas untuk membaca Al-Quran? Dosa apa yang telah kuperbuat hari ini? Karena itu yang menyebabkan kita turun imannya. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang hamba tidak jauh dari urusan dunia, tidak jauh daripada pengaruh urusan dunia, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, celaka orang yang menghambakan diri terhadap dinar, celaka orang yang menghambakan diri terhadap dirham. Nabi telah menyebutkan, telah mengingatkan kepada kita, ingat, celaka orang yang menghambakan diri terhadap harta. Karena seringkali harta yang menyuruh kita meninggalkan sholat, kita pun manut. Harta yang menyuruh kita memutus hubungan silaturahim, kita pun ikut. Harta menyuruh kita untuk mencuri, untuk korupsi, untuk mengambil hak orang lain, kita pun manut. Bukankah hal tersebut, dengan kata lain, dia berarti menghambakan dirinya terhadap harta? Harta merintahkan dia untuk maksiat, dia ikuti. Harta merintahkan dia untuk memutus silaturahim gara-gara warisan, dia ikuti juga. Harta merintahkan dia untuk meninggalkan sholat, dia ikuti juga. Maka kemaksiatan seringkali terjadi tidak luput dari urusan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa solusi pada saat iman kita ini turun? Pada saat kita dapati, kenapa aku malas untuk beramal? Kenapa aku malas untuk membaca Quran? Kenapa aku malas untuk melaksanakan sholat? Maka kurang lebih solusinya ada 3. Yang pertama adalah
bersegeralah untuk berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cari kawan yang baik. Perbanyaklah kawan yang baik. Dan yang ketiga adalah perbanyak amal sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dan jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Nabi SAW telah mengingatkan juga kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan, berharap dengan kebaikan itu Allah akan menghapus keburukan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah kepada orang lain dengan budi pekerti yang luhur. Berakhlaklah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Maka kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Salat 5 waktu, zakat saat kita sudah mampu. Kita melaksanakan puasa Ramadan, kita berhaji saat kita sedang atau sudah memiliki kemampuan. Itu semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan kita laksanakan amalan sunnah yang Nabi SAW anjurkan. Kaum muslimin rahimakumullah, setan tidak pandang bulu di dalam menggoda manusia. Apakah dia seorang kiai, seorang ustadz, seorang santri, ataupun kita semua, maka tidak pandang bulu di dalam menggoda kita. Setan lebih lihai, tahu apa celah kekurangan kita masing-masing. Satu orang dengan orang yang lain kekurangannya berbeda-beda, lemahnya berbeda-beda. Ada yang kuat tidak bisa digoda dari sisi harta, namun lemah dari sisi wanita. Ada seorang yang kuat dari sisi agama, akan tetapi lemah dari sisi wanita. Ada seorang yang kuat dari sisi harta, namun lemah dari sisi ketenaran, jabatan. Maka setan amat sangat lihai mencari celah kekurangan manusia masing-masing. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana setan akan menjadikan iman kita itu terus turun dan turun. Target setan adalah bagaimana orang itu mati bukan di atas agama Islam ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sementara kita, jikalau kita mau jujur, betapa terkadang iman kita naik namun sering turunnya. Maka waspada, manakala iman itu sedang turun, maka kita mesti harus cari solusi agar turunnya tidak berkelanjutan, tidak berketerusan. Apa solusinya? Yang pertama adalah bersegera istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Aku katakan kepada kalian, wahai kaumku, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni dosa dan memberikan maaf dari salah. Yang kedua, mencari kawan-kawan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Bayangkan seandainya saat iman dia turun, namun kawan sekelilingnya semuanya tidak mendukung dia. Semuanya malas dalam sholatnya, semuanya malas dalam ngajinya. Apa yang terjadi pada diri kita? Sementara semuanya kanan kiri kita, depan belakang kita, kawan kita, sahabat kita, semuanya gampang untuk melakukan maksiat. Kira-kira apa yang bakalan terjadi pada diri kita? Sangat-sangat mungkin sekali kita ikut sebagaimana kawan kita ini. Karena kawan itu sebagai cerminan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu cermin agama bagi kawannya. Seseorang itu tergantung dengan bagaimana agama kawannya. Kalau kawannya agamanya baik, kita pun akan tertarik menjadi baik. Kalau kawan kita ini orang yang meninggalkan sholat, maka sangat dimungkinkan sekali kita pun ikut meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin bagaimana penghuni surga bisa berdialog dengan penghuni neraka. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fi jannatin yatasaalun." Di surga itu para penghuni surga saling bertanya-tanya. Mana si fulan? Mana si A? Mana si B? Dulu kan kita kenal si A, dulu kan kita kenal si B. Sekarang di mana dia? Lalu ada yang menjawab, dia di dalam neraka. Maka Allah izinkan penghuni surga ini berdialog dengan penghuni neraka, sehingga penghuni surga ini bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kamu masuk neraka? Apa jawaban dari penghuni neraka? Dia mengatakan, "Lam nakun minal musallin." Dulu karena aku tidak sholat. Dulu karena aku tidak sholat. Dulu karena aku meninggalkan sholat. Bayangkan saat iman kita turun, malas kita ke masjid, malas untuk sholat. Lalu kawan kita semuanya tidak sholat. Apa yang terjadi pada diri kita? Seandainya saat itu nyawa Allah cabut, apa yang terjadi? Kaum muslimin rahimakumullah. Maka perbanyak kawan-kawan yang baik, yang saat iman kita turun dia akan mengingatkan, dia akan berikan nasihat, dia akan berikan wasiat. Dan yang ketiga adalah perbanyak amal sunnah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak puasa sunnah. Gambarannya kaum muslimin rahimakumullah, seandainya iman kita sedang turun, lalu amalan sunnah kita banyak, kira-kira yang berkurang amalan yang mana? Tentu yang sunnah yang akan berkurang. Seandainya sunnah nggak dikerjakan, wajib pun mepet-mepet. Seandainya iman kita turun, mana yang bakalan ditinggalkan? Wajib yang akan jadi korban. Amalan wajib yang akan jadi korban. Maka perbanyaklah amalan sunnah. Seandainya nanti iman kita turun, yang berkurang adalah amalan sunnahnya, bukan amalan wajib yang hilang. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Semoga menjadi nasihat untuk diri kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa min kulli sahabati ajmain radhiyallahu ta'ala anhum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'tiyati amanatihim wa hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi' mardana mardal muslimin. Allahumma shfi' mardana mardal muslimin. Allahumma shfi' mardana mardal muslimin. Allahumma ighfirna bihalalikan haramik wahdina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfirna bihalalikan haramik wahdina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfirna bihalalikan haramik wahdina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.